Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara solihah kelas 1. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan juga ceria ya belajarnya. Nah, saudara solihah kelas 1, hari ini kita berjumpa dengan Ustazah Ayu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, saudara solihah. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soi dan Solihah kelas 1, hari ini pembelajaran pertama kita ya di pelajaran PAI. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya Soi dan Solihah? Yang pertama, kita akan belajar bab pertama. Nanti bisa dilihat ya di bukunya masing-masing dengan tema kasih sayang. Nah, di bab 1 ini atau bab pertama, kita akan belajar apa saja ya? Ya, jadi kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan juga tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini di bab yang pertama yaitu apa saja? 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu menunjukkan sikap kasih sayang. Ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya yang kelima yaitu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menceritakan kisah singkat dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang di sini ada 4 gambar ya, saudara dan solihah di rumah. Lalu harus kita apakan sih gambar ini? Ya, yaitu mari kita amati dan perhatikan gambar-gambar ini ya, saudara dan solihah. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang pertama. Kira-kira gambar apa ya ini saudara dan solihah? Iya, betul sekali. Jadi ini adalah gambar alam semesta. Di sini ada matahari, kemudian ada bintang, terus ada bulan, dan juga ada planet-planet yang lainnya. Nah, tahukah kalian, saudara solihah, siapakah yang menciptakan itu semua? Ya, betul sekali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada gambar kedua. Nah, di sini ada gambar aliran sungai yang jernih sekali. Kemudian ada pemandangan hijaunya dari pohon-pohon dan juga rumput-rumput. Ada gambar langit. Nah, semuanya terlihat begitu menyegarkan ya, saudara solihah. Coba sekarang Ustazah tanya, siapa sih yang menciptakan itu semua? Iya, betul, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian di gambar yang ketiga ini ada gambar apa lagi ya? Di sini ada gambar gunung, yaitu gambar pemandangan gunung, kemudian ada burung beterbangan, ada kambing, ada ayam, ada aliran sungai. Semua ini tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Terus selanjutnya ada gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini, yang pertama ada gambar seorang ayah dan juga anak yang sedang menyiram tanaman. Nah, tahukah kalian saudara solihah bahwasanya menyiram tanaman merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan agar bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang kedua, ada gambar seorang murid atau beberapa murid sedang belajar. Di situ juga ada gurunya. Nah, tahukah kalian bahwasanya salah satu bentuk rasa syukur terhadap kasih sayang Allah kepada anak-anak ketika di sekolah adalah yaitu anak-anak harus rajin belajar. Ketika Pak Guru atau Bu Guru menerangkan, tidak boleh main sendiri, tidak boleh tidur-tiduran ya. Kita harus memperhatikan. Itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita bisa bersekolah. Kemudian selanjutnya ini ada gambar anak-anak mengaji. Nah, ketika kita mengaji, kita juga harus yang serius ya. Nah, rasa serius kita dan juga rasa semangat kita merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap kasih sayang Allah SWT karena kita diberikan kesempatan untuk belajar mengaji. Kemudian di sini ada gambar yang keempat ini saudara solihah, yaitu ada gambar sedang menjenguk orang sakit. Nah, tentunya kita harus mensyukuri ya terhadap kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kita harus menjaga kesehatan kita, gak boleh makan sembarangan. Nah, di sini menjenguk teman ini juga termasuk salah satu kasih sayang terhadap sesama. Nah, ketika teman kita sedang sakit, kita harus menjenguknya dan juga mendoakannya semoga lekas sehat. Nah, saudara solihah, dari keempat gambar yang sudah kita amati tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Allah SWT menciptakan alam semesta ini adalah untuk manusia gunakan sebaik-baiknya. Nah, dan Allah menciptakan bumi sebagai tempat hidup untuk manusia. Dan Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah untuk dipergunakan manusia dengan sebaik-baiknya. Dan tahukah kalian, Allah memberikan semua itu kepada manusia karena Allah Maha Pengasih atau Ar-Rahim dan Allah Maha Penyayang atau Ar-Rahman. Nah, saudara-saudara, Allah itu Maha Pengasih dan mengasihi semua makhluknya. Jadi semua makhluk Allah itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, memberikan hidup untuk manusia, kemudian menciptakan tanaman untuk manusia dan juga menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman tersebut. Oleh karenanya, sebagai manusia, kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan tahukah kalian saudara solihah, Allah SWT itu yaitu Ar-Rahim atau Maha Penyayang. Jadi Allah itu menyayangi semua manusia,
memberikan pahala bagi orang yang beriman, dan juga menyiapkan surga untuk yang bertakwa. Nah, dan Allah itu juga memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di akhirat nanti, dan juga memberikan hidayah untuk hamba-hambanya. Hidayah di sini yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iman dan juga Islam adalah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan iman Islam itu adalah termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga wajib mensyukurinya. Nah, saudara solihah, Ar-Rahman atau Allah Maha Pengasih dan Ar-Rahim atau Allah Maha Penyayang adalah dua dari 99 Asmaul Husna. Nah, apa sih itu Asmaul Husna? Jadi Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, asma dan husna. Nah, itu seperti yang Ustazah garis bawahi ini ya. Jadi asma dan husna. Jadi kalau diartikan, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Dan jumlah dari Asmaul Husna ini ada berapa? Ayo saudara solihah. Iya, betul sekali, ada 99. Ada yang sudah hafal? Alhamdulillah, insya Allah ada yang sudah hafal ya. 99 Asmaul Husna. Di antaranya tadi ada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, saudara solihah kelas 1 di rumah, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yaitu dengan Allah mengutus nabi siapa yang terakhir atau Khotamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai teladan yang baik atau uswah hasanah bagi semua umat manusia. Oleh karenanya semua umat harus meniru atau mencontoh dan juga meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahukah kalian saudara solihah bahwasanya Nabi Muhammad ini sangat menyayangi umatnya. Nah, oleh karenanya manusia itu harus saling mengasihi dan juga saling menyayangi antar sesama. Soal dan solikah kelas 1, kali ini Ustazah akan menceritakan sedikit kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara itu di perjalanannya Rasulullah melihat banyak sekali anak-anak kecil yang sedang beriang gembira melaksanakan Idul Fitri. Akan tetapi anak-anak Rasulullah melihat di suatu sudut jalan, jadi ada seorang anak kecil yang berpakaian sangat sederhana. Dia sedang menangis anak-anak. Kemudian Rasulullah pun mendekati anak tersebut. Lalu anak tersebut berkata kepada Rasulullah, setelah Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu?" gitu ya. Setelahnya anak tersebut menjawab, "Paman, ayahku telah wafat di medan pertempuran. Kemudian ibuku sudah menikah lagi. Lalu suaminya mengusirku dari rumah. Dan sekarang aku sudah tidak punya apa-apa, Paman." Nah, tahukah kalian saudara solihah bahwasanya anak tersebut tidak mengetahui dia sedang berbicara dengan Rasulullah. Setelah mendengar pernyataan dari anak tersebut, Rasulullah mengatakan kepada anak tersebut bahwasanya
"Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Nah, setelahnya saudara solihah, anak tersebut dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumahnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Nabi Muhammad kepada anak kecil yang menangis tadi. Jadi anak kecil yang menangis tadi itu sudah tidak mempunyai ayah dan ia diusir dari rumahnya. Kemudian Rasulullah dengan kasih sayangnya membawa anak tersebut ke rumahnya. Nah, tadi itu adalah sedikit kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai anak soleh, anak-anak di rumah harus meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus selalu mencontoh beliau dan juga meneladani beliau. Dan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dengan bisa bersolawat kepada Nabi. Dan salah satu solawat yang sering kita baca tentunya itu di bacaan at-tahiyat atau ketika kita sholat sering membaca sholawat. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu tadi adalah satu sholawat yang sering kita baca ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat kita membaca sholawat. Nah, dan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad yaitu dengan bersolawat. Nah, demikian tadi ya soal dan solihah pembelajaran kita pada hari ini di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Ustazah Ayu. Terima kasih kepada saudara solihah yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk solih dan solihah kelas 1 di rumah ya. Oke, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.